Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Yuli Arnawati, CGP Angkatan 11 Kota Semarang. Hari ini saya akan melaksanakan percakapan praobservasi terhadap rekan saya, Dewi Farda Fajriah SPD, guru kelas 5A di SD Negeri Srondoweta 06. Selamat pagi Bu Dewi. Selamat pagi Bu Heni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Bu Heni? Alhamdulillah baik. Bu Dewi, rencananya saya akan melaksanakan observasi pembelajaran di kelasnya Bu Dewi nantinya. Nah, sebelum saya melaksanakan supervisi pembelajaran di kelasnya Bu Dewi, saya akan melaksanakan percakapan observasi terlebih dahulu. Nah, tujuan dari percakapan pra-observasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana persiapan yang Bu Dewi lakukan dalam mempersiapkan pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas nantinya. Supervisi akademik ini juga untuk mengevaluasi bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan. Selanjutnya saya akan melaksanakan percakapan kepada Bu Dewi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bu Dewi. Boleh ya Bu Dewi ya? Boleh Bu Heni. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran yang sudah disiapkan untuk pembelajaran nanti apa Bu Dewi? Baik Bu Heni. Kebetulan pembelajaran yang akan saya laksanakan nantinya itu adalah pembelajaran IPAS dengan materi memakan dan dimakan, yaitu rantai makanan. Tujuan pembelajarannya ada 3 Bu Heni. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan. Dan yang kedua, peserta didik dapat menganalisis peran makhluk hidup pada rantai makanan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membuat rantai makanan sederhana pada suatu ekosistem. Baik, jadi ada tujuan pembelajarannya ada 3 ya. Tadi mengambil mata pelajaran IPAS, kemudian tujuannya menganalisis hubungan antar makhluk hidup, kemudian menganalisis peran makhluk hidup, dan juga membuat rantai makanan. Nah, area pengembangan apa yang ingin Bu Dewi capai dalam pembelajaran? Di sini area pengembangan yang ingin saya capai ada 3 Bu Heni. Yang pertama pengetahuan, kemudian keterampilan, dan tentunya sikap. Untuk segi pengetahuan, mereka bisa memahami dan menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada ekosistem dalam bentuk rantai makanan dan bisa menganalisis peran makhluk hidup pada rantai makanan. Untuk fokus keterampilan di sini mereka dapat membuat rantai makanan sederhana pada suatu ekosistem, biasa kita sebut marang. Kemudian untuk sikap di sini menunjukkan sikap profil pelajar Pancasila, di antaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan cara peserta didik ini berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian ada gotong royong. Di sini peserta didik dapat bekerja sama antar kelompok saat melaksanakan diskusi. Kemudian ada mandiri. Peserta didik untuk tidak bergantung kepada teman saat melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan ada bernalar kritis, yaitu peserta didik menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan topik. Seperti itu Bu Heni. Baik, jadi ada 3 area pengembangan yang ingin Bu Dewi capai ya. Tadi ada kognitifnya, pengetahuannya, kemudian ada keterampilannya, dan juga ada sikapnya. Baiklah Bu Dewi, untuk berikutnya nih, saya ingin mengetahui bagaimana rancangan pembelajaran yang sekiranya nanti akan Bu Dewi lakukan. Baik Bu Heni, rancangan pembelajaran yang nanti saya akan lakukan itu saya akan menggunakan model pembelajaran PBL. Di sini peserta didik akan mengamati video yang ditayangkan mengenai permasalahan makhluk hidup pada suatu lingkungan. Dengan bimbingan melalui tanya jawab, nantinya peserta didik dapat memperoleh informasi yang ada dalam video tersebut. Selanjutnya saya akan memberikan juga LKPD untuk dikerjakan secara berkelompok, yang nantinya anak-anak menyampaikan hasilnya dengan cara presentasi seperti itu. Begitu ya, jadi ada penggunaan media pembelajaran juga, kemudian Bu Dewi menggunakan model pembelajaran PBL, membagikan LKPD untuk dikerjakan secara berkelompok. Kemudian media pembelajaran apa nanti yang akan Bu Dewi gunakan? Baik, media pembelajaran yang saya gunakan nantinya tentunya pasti ada PowerPoint, kemudian video pembelajaran, dan juga ada media yang seperti tadi saya sampaikan, marang, yaitu market rantai makanan. Melalui media pembelajaran marang ini nanti harapannya dapat membentuk pemahaman peserta didik mengenai rantai makanan suatu ekosistem. Wah, menarik sekali ya Bu Dewi rancangan pembelajaran yang nantinya akan direncanakan. Nah, kapan kira-kira pembelajaran ini akan dilaksanakan oleh Bu Dewi? Insya Allah saya akan melaksanakannya hari Selasa tanggal 8 Oktober besok itu. Hari Selasa tanggal 8 Oktober. Jam berapa Bu Dewi? Kira-kira ya jam pertama. Ya semoga
Oktober 2024 jam pertama saya akan melaksanakan observasi pembelajaran di kelasnya Bu Dewi, akan melaksanakan supervisi akademik. Saya akan melihat dan mencatat beberapa poin terkait pembelajaran yang Bu Dewi lakukan. Terima kasih Bu Dewi. Sebelum saya akhiri pembicaraan kali ini, kira-kira apa yang sudah Bu Dewi dapatkan dari percakapan pra-observasi saat ini? Yang saya dapatkan dari percakapan pra-observasi kita ini, Beni, yang pertama saya merasa semua dipersiapkan dengan baik. Saya punya gambaran ke depannya terhadap pelaksanaan pembelajaran yang akan saya laksanakan nantinya, sehingga saya bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan seperti itu, Beni. Ya, jadi Bu Dewi punya gambaran dan persiapan khusus terkait pembelajaran yang nantinya akan dilaksanakan. Baiklah Bu Dewi, terima kasih sudah meluangkan waktu pada percakapan pra-observasi kali ini, dan saya doakan semoga nanti dalam melaksanakan pembelajaran berjalan dengan lancar. Amin. Sekali lagi terima kasih Bu Dewi, sampai ketemu lagi di pembelajaran nanti. Terima kasih, Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mantap, luar biasa. Pagi yang cerah, senyumnya indah, bersemangat. Yes, yes, oke. Sepertinya hari ini semangatnya luar biasa ya. Kita perlu perhatikan suaranya seperti ini. Gitu ya. Oke, untuk mengawali kegiatan kita pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Pada dulu siapa? Doa. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga kita nanti pembelajaran depannya diberikan kelancaran. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, sebaiknya kita menyanyikan lagu nasionalis dulu ya. Baik, hari ini kita akan belajar IPAS. Apa itu IPAS? Mengingat kembali aja ya. Sebelumnya, IPAS dengan judul memakan dan dimakan. Sebelumnya kita sudah pernah pelajari terkait ekosistem. Ya tidak? Ya. Apa itu ekosistem? Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sebuah ekosistem itu pasti ada penghuninya tidak? Ada. Siapa? Abiotik dan abiotik. Abiotik dan abiotik. Biotik dan abiotik. Biotik yang seperti apa? Abiotik yang seperti apa? Hidup. Hidup, contohnya Hewan. tumbuhan. Kalau abiotik Air. udara, tanah, cahaya. Seperti itu ya. Kita sudah pelajari sebelumnya. Setiap kita melakukan kegiatan apapun pasti punya tujuan tidak? Sama halnya kita belajar hari ini pasti punya tujuan. Apa sih tujuan kita belajar hari ini? Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan. Ya. Semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk tetap hidup. Salah satunya kita juga ya. Oleh karena itu kita membutuhkan makanan. Tanpa makanan manusia tidak akan mendapatkan energi untuk beraktivitas. Manusia mendapatkan makanan dengan mengolah bahan-bahan makanan yang ada di alam. Lalu bagaimana dengan hewan dan tumbuhan? Bagaimana mereka mendapatkan makanan sebagai sumber energi? Kalau kita saling membutuhkan makhluk hidup yang lainnya kan? Ya. Kita butuh makanan untuk energi kita. Coba bayangkan ketika kita sedang menjalankan puasa, itu kan kita makannya berjarak ya, maksudnya kan sehari-hari gitu kan puasa. Jadi itu energinya berbeda tidak kira-kira? Berbeda ya. Nah, lebih lemas. Padahal kita banyak aktivitasnya tetap sekolah, tetap melakukan hal-hal, cuman mengurangi. Ada lagu ya. Kita nyanyi dulu rantai makanan. Ini lagunya yaitu Anak Abi Saya. Ya, Anak Abi Saya. Jadi nadanya Anak Abi Saya.
tanaman padi ya. Oke, padi. Jadi di sini kalau cara kita mengingat sebuah ekosistem, ini ekosistem apa ya kira-kira ya? Ada padi, sawah. Kalau kalian, saya lupa, kalian bisa dengan cara bernyanyi ini ya, untuk menjadi metode supaya untuk mengingat pembelajaran. Seperti itu ya. Coba ini perhatikan. Nah, rantai makanan, ekosistem adalah sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Sedangkan rantai makanan, peristiwa makan dimakan antar makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhannya dan untuk bertahan hidup. Rantai makanan bisa disebut juga proses transfer energi makanan pada suatu ekosistem. Nah, salah satunya contohnya ini. Di sini ada rantai makanan. Kira-kira ekosistem mana ya? Ada belerang, katak, ular, mana? Sawah. Sawah. Padi ini sebagai produsen, sedangkan belalang konsumen satu, katak konsumen dua, ular konsumen tiga, puncak dan pengurai. Bu, bukannya ular bisa dimakan elang? Bisa, tetapi jika tertera gambar kayak gini, sebelum pengurai, yaitu ular ini, pasti dia sebagai konsumen puncak. Dilihat gambarnya tadi, ya, seperti itu. Nah, ini perhatikan. Nah, makhluk hidup apa yang berada pada nomor 1? Nomor 1 loh. Padi. Berarti makhluk hidup apa? Tumbuhan. Bagaimana cara makhluk hidup pada nomor 1 mendapatkan makanannya? Atau dengan cara masak makanannya sendiri. Termasuk dalam kelompok hewan apa pemakan yang ada pada nomor 2? Tumbuhan, biasanya disebut herbivora. Kemudian termasuk dalam kelompok hewan pemakan apa yang ada pada nomor 3 dan 4? Daging, biasa disebut karnivora. Nah, di sini juga ada, perhatikan ini. Tumbuhan itu dapat menghasilkan makanannya sendiri, ya. Dari mana? Dari proses fotosintesis. Oleh karena itu, dalam sebuah ekosistem tumbuhan berperan sebagai produsen. Jadi kalau produsen itu biasanya dia makhluk hidup yang dapat memasak makanannya sendiri. Jadi pasti tumbuhan ya, karena bisa memasak makanannya sendiri. Sedangkan kalau konsumen tingkat 1 itu, pas contohnya di sini kelinci ya, dia kan memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Dalam rantai makanan ini kelinci berperan sebagai konsumen 2. Kalau dia pemakan tumbuhan, konsumen 1 itu pasti hewan pemakan tumbuhan, yaitu biasanya disebut herbivora. Kelinci termasuk herbivora tidak? Ya. Kemudian setelah ada konsumen 1, kemudian ada konsumen 2. Pasti dia adalah hewan pemakan daging atau karnivora. Kemudian kalau ada konsumen 3, konsumen puncak atau konsumen 3, apakah karnivora? Apakah bisa omnivora? Bisa, omnivora ya, bisa memakan segalanya. Nah, seperti ini. Konsumen akhir tadi, kenapa nggak ada elang gitu ya? Karena yang terakhir itu adalah ular, berarti konsumen puncaknya adalah ular. Kalau konsumen paling akhir ini disebut konsumen puncak dari rantai makanan. Posisi tersebut biasanya merupakan hewan karnivora atau omnivora.
makanan, makanya disebut konsumen bijak. Lalu siapa yang memakan ular? Halo. Siapa yang memakan ular? Tadi kan konsumen bijaknya ular. Terus siapa yang memakan ular? Tidak ada. Kenapa kok tidak ada? Karena tidak diburu. Tidak diburu. Diburu manusia. Oke. Bakteri dan jamur merupakan contoh dekomposer, ya. Ketika makhluk hidup mati, tubuhnya akan membusuk dan diurai oleh dekomposer. Jadi bangkai ya. Hasil penguraian ini akan membentuk humus dalam tanah. Humus itu dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dan menghasilkan energi bagi makhluk hidup lain. Sehingga proses makan dan dimakan dalam suatu ekosistem menjadi siklus yang terus berputar. Seperti rantai. Kenapa disebut rantai makanan? Ya berputar terus seperti itu. Bahkan tadi ada rantai makanan manusia ya. Sampai manusianya itu mati. Kemudian diurai. Biasanya kalau meninggal, maaf ya, mati atau meninggal ya. Kalau meninggal manusia, dia sisa tinggal apanya tuh Kak manusia? Tulang-tulangnya. Berarti daging-daging ini menjadi pupuk ya? Iya, menjadi pupuk bagi tumbuhan sekitarnya. Seperti itu. Nah, ketika makhluk hidup mati, hewan, tumbuhan, manusia, bangkainya akan membusuk dan diuraikan oleh dekomposer tadi. Bakteri dan jamur merupakan contoh dekomposer. Hasil penguraian ini bercampur dengan tanah menjadi humus. Tanah yang mengandung humus sangat dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dengan baik. Nah, perhatikan video berikut. Kalian biar lebih memahami. Proses memakan dan dimakan. Kira-kira tadi di ekosistem mana ya? Sawah. Ada makhluk hidup apa aja tadi? Oke. Seperti yang Bu Dewi bawa ini, media. Ini media pembelajaran, ya. Media ini kita sebut maram, yaitu market rantai makanan, ya. Di sini ada market rantai makanan ekosistem sawah, ya. Sawah ya, ini gambarnya kelihatan nggak ini? Sawah. Nah, di sini sudah ada tulisannya, jelas sudah tertera. Ada makhluk hidup apa aja di sini? Padi, tikus, ular, jamur atau pengurai. Yang menjadi produsen di sini yang bisa siapa? Padi ini sebagai produsen. Padi kalau di video tadi dimakan belalang. Padi itu bisa dimakan belalang, bisa dimakan tikus ya. Di sini contohnya konsumen satunya adalah tikus. Berarti tikus ini sebagai hewan pemakan apa? Tumbuhan. Namanya apa? Bayu. Namanya apa Yu? Herbivora. Tikus dimakan oleh ular. Ular berarti sebagai konsumen juga. Perannya
membagikan bahan ajar untuk masing-masing kelompok dulu. Coba kalian bisa dibuka dulu. Oke, bisa dipelajari dulu. Oke ya. Oke, sudah? Selanjutnya Bu Dewi akan membagikan LKPD. Nah, ini baru LKPD ya, lembar kerja peserta didik masing-masing kelompok. Ya, kalian sudah dibagi kelompoknya, kalian kerjakan sesuai dengan kelompoknya. Tolong estafet. Anggotanya aja. Kelompok 2, ini namanya kelompok 2. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompoknya. Dan aja, dan aja. Iya, sampai betul. Oke, perhatikan. Silakan kerjakan sesuai petunjuknya. Ya, di situ sudah tertera. Ya, tulis nama kelompok kalian di situ. Ya, tulis nama kelompok anggota kalian. Kemudian perhatikan petunjuknya. Kemudian kerjakan di lembar berikutnya. Ya, untuk kelompok 1 di sini, silakan analisis peran makhluk hidup pada rantai makanan. Kalian dapat dari ya, ya. Kerjakan di halaman berikutnya. Kalian beri perannya juga masing-masing. Iya, perannya juga dari tadi dimakan tikus, tadi berperan sebagai. Nah, ya, ya. Kemudian nomor 2, perhatikan. Kalian tadi sudah melihat video juga kan? Sekarang kalian jadi tahu masing-masing peran dalam rantai makanan. Ya, ya, ya. Boleh langsung buat rantai makanannya. Tulisan boleh. Ya. Oke. Ya. Yang nomor 3, silakan kalian perhatikan petunjuknya di sini. Kalian tadi sudah melihat juga yang disampaikan. Kemudian kalian bisa urutkan sesuai ini. Digunting ya, digunting.
rantai makanan. Kalian silakan buat mahkota rantai makanan untuk presentasinya nanti bermain peran seperti itu. Ya, silakan. Ya, ya tadi nanti dipilih ya. Ketuanya Bayu dipilih siapa yang jadi padi dan seterusnya itu membuat mahkota rantai makanan. Ya, silakan membuat mahkota. Ya. Nggak apa-apa. Ya, silakan bisa dikerjakan. Silakan yang Bayu dibuat kelompok untuk membuat mahkota rantai makanan. Ya, hasilnya nanti berupa bermain peran atau memperankan seperti itu. Bukan perannya ya. Buat rantai makan dulu. Rantai ya. Rantai sini. Bisa ya. Ya, boleh. Yang penting kalian tahu peran masing-masing makhluk hidup dalam ekosistem tersebut. Kira-kira di ekosistem apa itu ya? Sawah. Oke, perhatikan. LKPD itu dikerjakan berkelompok. Tentunya ketika berkelompok itu menghasilkan karakter apa ya? Oke? Dari kelompok mana dulu? Yang sudah siap? Dua ya? Kelompok dua silakan maju. Yang beri tepuk tangan untuk kelompok dua. Raya ya? Yang mewakili, oke. Sekali lagi tepuk tangan untuk Raya. Saya dari mewakili kelompok dua. Rantai makanan sawah. Padi sebagai produsen. Padi dimakan oleh burung. Burung pipit sebagai konsumen satu. Burung pipit dimakan oleh ular sawah. Ular sawah sebagai konsumen dua. Ular sawah sebagai dimakan burung elang. Burung elang sebagai konsumen tiga atau konsumen puncak. Lalu burung elang mati dan bangkainya menjadi urai. Urai
Bisanya burung elang. Oke, benar. Sekali lagi tepuk tangan untuk Yasmin. Ya. Kelompok yang terakhir, silakan mempresentasikan dengan cara bermain peran. Ya, silakan. Ayo, beri tepuk tangan dong untuk Revano. Banyak kita yang akhir ya, silakan. Oh, teman-teman kita sudah memakai mahkota rantai makanan. Ya, kira-kira ini di ekosistem mana ya? Sawah. Oke, di sawah. Wah, menarik ya ini ya. Suna, anak kita menjadi siapa ini? Jamur, ya. Kemudian Gabriel menjadi elang. Alvaro ular. Tikus, padi. Wah, sudah ada yang jadi tikus, ular, elang, padi. Coba kalian presentasikan dengan berbagai peran kalian. Yuk, maju satu langkah. Saya padi, saya berperan apa ya, produsen. Saya dimakan tikus. Saya tikus, saya berperan sebagai konsumen satu, saya dimakan oleh ular. Saya ular, saya sebagai konsumen dua, saya dimakan oleh elang. Saya elang, saya konsumen tiga. Oh, tikus. Atau puncak. Saya akan memakan ular. Saya jamur. Oke, nah beri apresiasi. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, wow, keren. Lebih keren. Wow, wow, keren. Keren kan? Yuk. Jaga jarak. Jaga jarak. Perhatikan. Nah, kalian bisa melihat ya, di sini ada padi. Coba perhatikan di sini. Masing-masing ini mempunyai populasi sendiri-sendiri, ya kan? Padi mempunyai populasi padi, populasi tikus, populasi ular, populasi elang, populasi jamur, ya. Mengurai. Perhatikan di sini. Kalau populasi tikus ini, Marshall ini, populasi tikus ini, dia meningkat, apa yang terjadi? Tambah di tikus ini. Apa yang terjadi? Padinya akan jadi, Padinya populasinya menurun. Populasinya menurun. Kemudian bagaimana dengan populasi
menguji seberapa individu ya, seberapa paham kalian mendapatkan pembelajaran kita hari ini. Seperti itu ya. Silakan dikerjakan dengan sungguh-sungguh sesuai kata hati masing-masing ya. Tidak usah saling tengok kanan kiri depan belakang ya. Silakan individu dibagikan. Siapa dulu? Silakan tulis nama dan nomor absen. Oke, sudah? Ya, nama lengkap. Waktunya hanya 10 menit. 15 menit nggak boleh tuh. Ini cuma 10 menit. Oke, kerjakan. Silakan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Disiplin dalam mengumpulkan tepat waktu ya. Di situ ada 10 soal pilihan ganda. Belum. Dikerjakan. Dikerjakan, baca. Dikerjakan ya. Nanti kita akan koreksi. Iya, yang mana yang masih sempat? Jangan. Ada. Ada. Bisa terlihat ya dari tanamannya. Mana yang biasanya 3? Dewi. D-nya nggak ada, Bu. D4. Ya. D-nya nggak ada. Ya ditambah ya D4. Nomor 4 ada kesalahan, ditambahi A, B, C, D 4. D-nya 4. Ya. Oke, sudah selesai anak-anak semuanya? Sudah. Silakan bisa diestafetkan, dikumpulkan di depan sini. Estafet. 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 Oke, baik. Ya. Baik anak-anak semuanya, ini Bu Dewi koreksi terlebih dahulu ya. Nanti Bu Dewi sampaikan hasilnya. Baik anak-anak semuanya, setelah dikoreksi ternyata ada beberapa anak yang masih di bawah KKM, ada yang sudah di atas KKM. Nantinya yang masih di bawah KKM, kalian akan melaksanakan remedi, ya, mengerjakan ulang. Dan yang sudah di atas KKM, kalian juga mengerjakan, yaitu soal pengayaan seperti itu, ya. Nanti Bu Dewi sampaikan. Bisa dimengerti?
Sekarang Bu Dewi tanya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Coba, 1, 2, 3, perasaan kalian? Oke. Senang, kelompok 1 senang, kelompok 2 senang. Kelompok 3 senang. Ada yang sedih? Ada yang masih sedih? Ada. Kenapa ini? Yang masih sedih? Oh, karena galau ya. Ada yang galau? Oh, ada yang sedih. Fatin sedih nih, Fatin. Iya, masih sedih nih. Hah? Oh, enggak. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Harapannya semoga setelah belajar ini kalian tambah senang, ya, menyenangkan, dan tentunya kalian tetap semangat dalam pembelajaran berikutnya seperti ini. Baik anak-anak semuanya, silakan. Coba, apa yang kalian dapat dari pembelajaran kita hari ini? Mendapat ilmu tentang rantai makanan. Tentang ilmu tentang rantai makanan, ekosistem. Bagaimana dengan rantai makanan? Memakan dan dimakan. Di dalam rantai makanan, contohnya ekosistem apa yang kalian sudah kerjakan tadi? Sawah. Ada apa aja kalau gitu dia? Padi, tikus, ular, dan elang. Ya, oke. Coba karena kalian hari ini sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, beri tepuk tangan untuk kita semua. Lebih keras. Baik anak semuanya, kita nantinya pembelajaran IPA selanjutnya kita akan membahas simbiosis, ya, simbiosis yang kalian harus ketahui seperti itu. Gitu ya. Sebelum pembelajaran kita akhiri pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, siapa yang mau memimpin? Gabriel. Oke, sekali lagi terima kasih anak-anak semuanya. Bu Dewi, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Heni Yulia Arnawati, CGP Angkatan 11 Kota Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan percakapan pasca observasi, yang pada kesempatan kali ini saya masih ditemani oleh rekan saya Bu Dewi Farda Fajriah. Selamat pagi Bu Dewi. Selamat pagi Beni. Bagaimana kabarnya Bu Dewi pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan kabar Beni? Alhamdulillah sehat juga Bu Dewi. Bu Dewi, pada kesempatan ini setelah kemarin saya melakukan observasi pembelajaran di kelasnya Bu Dewi, saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi terkait Bu Dewi yang sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Selanjutnya nanti saya akan mengajukan pertanyaan kepada Bu Dewi terkait pelaksanaan observasi yang sudah dilaksanakan kemarin. Baik Bu Eni, siap. Bagaimana perasaan Bu Dewi setelah kemarin melaksanakan pembelajaran? Baik Bu Eni, perasaan saya ketika melaksanakan pembelajaran kemarin tentunya nano-nano ya Bu Eni. Alhamdulillah anak-anak sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran dan anak-anak itu pembawaannya bahagia seperti itu Bu Eni. Jadi saya pribadi merasa senang karena tujuan pembelajaran yang saya laksanakan itu sudah tercapai. Baik, jadi Bu Dewi merasa senang karena anak-anak juga sangat antusias ya Bu Dewi ya, dan pembelajarannya sudah tercapai. Bisa diceritakan kembali area pengembangan yang dilakukan pada kegiatan pembelajaran Bu Dewi? Baik Bu Eni, area pengembangan yang saya capai seperti yang sudah pernah saya sampaikan ketika wawancara pra observasi, ada 3 area pengembangan. Yang pertama kognitif,
yang kedua keterampilan, yang ketiga sikap. Untuk kognitif sendiri, mereka bisa memahami dan menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada sebuah ekosistem dalam bentuk rantai makanan, dan mereka juga anak-anak bisa menganalisis peran makhluk hidup pada rantai makanan. Untuk keterampilannya sendiri, mereka bisa membuat rantai makanan secara sederhana pada suatu ekosistem. Begitupun dengan area pengembangan sikap, tentunya sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila, diantaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, dan bernalar kritis, seperti itu. Baik, jadi area pengembangannya ada 3 ya Bu Dewi ya. Ada pengetahuan, kaitannya karena materinya dengan rantai makanan, anak-anak bisa memahami peran makhluk hidup pada suatu ekosistem. Kemudian untuk keterampilannya, anak-anak bisa membuat rantai makanan secara sederhana, dan yang ketiga tentang sikap ya, sikapnya anak-anak nilai profil pelajar Pancasila. Baik, dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan nih, sejauh mana keberhasilannya Bu Dewi? Apakah pembelajarannya sudah berhasil untuk area pengembangan yang ingin dicapai tersebut? Baik Bu Eni, untuk area pengembangan sudah berhasil dan alhamdulillah sudah tercapai dengan baik. Jadi anak-anak sudah bisa memahami hubungan antar makhluk hidup, sudah bisa menganalisis peran makhluk hidup, serta untuk sikap juga sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila, seperti itu. Jadi semuanya sudah tercapai ya Bu Dewi ya, untuk area pengembangannya. Baik, adakah kendala yang terjadi nih dalam pembelajaran? Bagaimana Bu Dewi menghadapi kendala tersebut? Baik Bu Eni, dalam sebuah pembelajaran itu tentunya pasti ada kendala. Yang saya hadapi kendala pada pembelajaran kemarin itu di sini dalam bekerja kelompok, di mana kenyataannya ada beberapa siswa yang masih menggantungkan dirinya kepada temannya. Siswa tersebut tidak mau berperan aktif dalam kelompoknya, bahkan tidak semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Dalam menghadapi kendala ini Bu Eni, nantinya saya akan melakukan pendekatan secara personal kepada anak yang masih tidak aktif tersebut dengan memotivasi agar bisa berperan aktif dalam mengikuti pembelajaran. Gitu ya, jadi memang ada kendala, tadi diantaranya adalah anak yang masih menggantungkan terhadap temannya, dan Bu Dewi sudah punya solusi tersebut. Nah, baik. Kapan Bu Dewi akan melaksanakan tindak lanjut untuk memperbaiki pembelajaran? Nah, kira-kira apa nih perbaikan pembelajaran yang dilakukan? Baik Bu Eni, saya akan melaksanakan tindak lanjut kurang lebih minggu depan ya Bu Eni, pada tanggal 15 Oktober 2024. Tentunya dengan model yang berbeda, dengan strategi yang berbeda pula untuk mencapai terwujudnya pembelajaran ini. Oke, Bu Dewi punya rencana ya, nanti di pembelajaran selanjutnya akan melaksanakan dengan model pembelajaran yang berbeda dan juga strategi yang berbeda. Bagus sekali Bu Dewi, rencana yang akan Bu Dewi laksanakan. Terima kasih Bu Dewi, semoga di pembelajaran selanjutnya nanti Bu Dewi bisa melakukan pembelajaran dengan baik, bisa berjalan dengan lancar, bisa lebih memotivasi siswa lagi, dan nantinya pembelajaran lebih berpusat pada siswa. Baik Bu Dewi, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi kita akan bertemu lagi nanti di pembelajaran berikutnya, semoga bisa berjalan dengan baik. Sama-sama Bu Eni ya. Terima kasih Bu Dewi.